tanpa surat perintah petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Apapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib persidangan, dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang, dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat suatu tindakan pidana tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Pada hari ini, tanggal 17 April 2014, sidang perkara perdata nomor 14/PDT-G/2014/PN-EK akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin bersilakan duduk kembali. Sidang perkara perdata nomor 14/PDT-G/2014/PN Yogyakarta tentang perkara gugatan waris antara Lutfi Asam S sebagai penggugat melawan Ika Septiana sebagai tergugat 1 dan Roni Aldiki sebagai tergugat 2 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Mohon kepada jurusita untuk memanggil para pihak. Penggugat dan kuasanya, tergugat dan kuasanya dipersilakan dan menempati kuasa tempatnya masing-masing. Baik, kepada pihak penggugat, apakah Anda didampingi oleh kuasa hukum Anda? Kepada pihak tergugat, Yang mulia, saya didampingi oleh kuasa hukum saya Mauli SH, Bupati SH, dan Justina SH. untuk pihak penggugat mohon ditunjukkan surat izin perasaran dan surat kuasanya. Pada pihak tergugat bisa tunjukkan surat kuasa dan surat izin perasaran. Persidangan pada hari ini. Dan apakah kuasa hukum tergugat sudah siap untuk memulai persidangan hari ini? Baik, terima kasih. Sebelum persidangan ini dilanjutkan, majelis menawarkan kepada para pihak agar melakukan upaya perdamaian sesuai dengan peraturan MA nomor 1 tahun 2008 bahwa terhadap perkara-perkara perdata diwajibkan untuk menempuh jalur mediasi untuk menyelesaikan perkara secara damai. Untuk itu, pada pengadilan ini telah terdaftar beberapa mediator yang telah memiliki sertifikat dari Mahkamah Agung, baik itu mediator hakim maupun mediator non-hakim. Oleh karena itu, para pihak dapat memilih dari mediator tersebut. Atau bila para pihak tidak sepakat untuk memilih mediator, dapat menyerahkan pada majelis hakim untuk menentukan mediatornya.
Untuk mediator hakim tidak dibebankan biaya, sedangkan mediator non hakim akan dikenakan biaya sesuai dengan kesepakatan antara para pihak dengan mediatornya. Untuk itu bagaimana kuasa gugat? Baik Yang Mulia, kami akan menempuh jalur mediasi terlebih dahulu dan menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim untuk menentukan mediator. Bagaimana kuasa gugat? Baik Yang Mulia, kami akan menempuh jalur mediasi terlebih dahulu dan menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim untuk menentukan mediator. Baik, setelah majelis bermusyawarah, maka majelis hakim menentukan bahwa mediator untuk perkara ini adalah Saudara Kurnia Putri SH, yang merupakan hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta ini yang telah memiliki sertifikat dari Mahkamah Agung. Perlu diketahui bahwa maksimal proses mediasi adalah 40 hari. Namun mediator mempunyai hak sebelum 40 hari mediasi dapat diakhiri. Untuk itu persidangan ini akan dilanjutkan sampai ada pemberitahuan kepada majelis berhasil atau tidaknya proses mediasi dari mediator. Maka dengan ini sidang dinyatakan ditunda. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon duduk. April 2014 sidang perkara data nomor 14 garing PDT titik G garing 2014 garing PN titik YK dengan agenda pembacaan gugatan akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon ikuti. Sidang perkara perdata nomor 14 garing PDT.G garing 2014 garing PN Yogyakarta tentang perkara gugatan waris antara Lutfi Asam S sebagai penggugat melawan Ika Septiana sebagai tergugat 1 dan Roni Aldiki sebagai tergugat 2 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai laporan dari mediator bahwa mediasi antara penggugat dan tergugat mengalami kegagalan, kepada pihak penggugat, apakah benar mediasi tersebut mengalami kegagalan? Benar ya Mulia, upaya perdamaian sudah kami lakukan namun tidak berhasil. Untuk itu kami mohon agar sidang tetap dilanjutkan dan kami akan tetap mengesahkan perdamaian dengan pihak tergugat. Bagaimana dengan pihak tergugat? Kami juga mohon agar sidang tetap dilanjutkan dan kami juga akan tetap mengusahakan perdamaian dengan pihak tergugat. Baik, walaupun pada proses mediasi ini penggugat dan tergugat tidak berhasil menyelesaikan secara damai, namun tidak tertutup kemungkinan untuk mengakhiri sengketa secara damai dalam proses litigasi. Karena mediasi telah gagal, maka sidang kami lanjutkan dengan agenda pembacaan surat gugatan penggugat. Apakah salinan surat gugatan dari penggugat? Kepada pihak penggugat dipersilakan membacakan gugatannya. Terima kasih Yang Mulia. Yogyakarta 3 April 2014 kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta di Yogyakarta, gugatan waris. Dengan hormat untuk dan atas nama pihak penggugat, maka yang bertanda tangan di bawah ini kami, Saudara Ayu Soeharto, Sarjana Hukum, Wulan Anggraini, Sarjana Hukum, dan Francisca Maharani, Sarjana Hukum, ketiganya avokat atau pengacara yang beralamat di Pakolaman nomor 52 Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Maret 2014 dalam hal ini bertindak selaku kuasa hukum dari dan untuk Saudara Lutfi, umur 28 tahun, beragama Islam, pekerjaan wira swasta, bertempat tinggal di Tamanan Pabrik, Taman Tani, Kalasan Sleman, Yogyakarta. Selanjutnya mohon disebut sebagai penggugat. Dengan ini mengajukan gugatan kepada 1. Ika Septiana, umur 44 tahun, beragama Islam, pekerjaan wira swasta, bertempat tinggal di Jalan Timoho nomor 40 Yogyakarta.
Selanjutnya mohon disebut sebagai tergugat 1. 2. Roni Aldiki, umur 32 tahun, beragama Katolik, pekerjaan wira swasta, bertempat tinggal di Jalan Taman Siswa nomor 150 Yogyakarta. Selanjutnya mohon disebut sebagai tergugat 2. Tentang duduknya perkara. 1. Bahwa penggugat dan tergugat 1 adalah ahli waris atas tanah seluas 1975 meter persegi yang terletak di Jalan Timoho nomor 40 Yogyakarta. 2. Bahwa penggugat dan tergugat pertama adalah ahli waris dari almarhumah Bapak Abdul Gofar sesuai dengan surat pernyataan ahli waris bertanggal 28 Maret 2006 yang ditandatangani penggugat dan tergugat pertama. 3. Bahwa penggugat adalah anak dari Abdul Gofar almarhumah dan tergugat pertama yang terlahir pada tanggal 29 Januari 1986 sesuai dengan surat kenal lahir nomor 297 garing WK garing JS garing 1991 yang dikeluarkan oleh pemerintah DIY pada tanggal 13 Januari 1990 Rp100.000 setiap harinya yang dapat ditagih segera dan sekaligus oleh penggugat karena lalai melaksanakan putusan perkara ini. Menyatakan bahwa putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, bandingan maupun kasasi sampai diperolehnya putusan yang pasti menurut hukum mengenai pokok perkara. Dalam pokok perkara 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. 2. Menyatakan perbuatan tergugat pertama dan tergugat 2 adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi penggugat. 3. Menyatakan akte hibah nomor 1023/2012 tanggal 6 Desember 2012 yang dibuat oleh tergugat pertama dan tergugat kedua di hadapan notaris Nyonya Samsul Varieti Sarjana Hukum akte hibah nomor 1024/2012 tanggal 5 Desember 2012 oleh notaris Nyonya Samsul Varieti Sarjana Hukum akte hibah nomor 205/2013 tanggal 4 Januari 2013 dan akte hibah nomor 204/2013 tanggal 14 Januari 2013 yang dibuat di hadapan notaris Firmansyah Sarjana Hukum batal demi hukum. 4. Menyatakan perletakan revindikator beslak atau sita hak milik adalah tanah tersengketa seluas 1975 meter persegi yang terletak di Jalan Timoho 40 Yogyakarta adalah sah dan berharga. 5. Menghukum tergugat pertama dan tergugat 2 membayar uang paksa sebesar Rp100.000 setiap harinya yang dapat ditagih segera dan sekaligus oleh penggugat karena lalai melaksanakan tidak. Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Yogyakarta, 14 April 2014. Tempat kami, kuasa hukum penggugat. Terima kasih. Baik, saudara tergugat, apakah saudara akan mengajukan surat jawaban atas gugatan yang telah disampaikan oleh penggugat dan kuasanya? Kami akan menanggapi gugatan tersebut secara tertulis. Untuk itu kami mohon waktu guna kami mempersiapkan jawaban itu. Kira-kira berapa lama waktu yang Anda minta? Kami mohon untuk waktu 1 minggu yang mulia. Bagaimana dengan dia penggugat? Apakah setuju dengan waktu yang diminta oleh pihak tergugat? Kami tidak keberatan yang mulia. Baiklah, karena penasihat hukum tergugat belum siap dengan jawabannya, maka sidang hari ini ditunda dan sidang akan dilanjutkan
kembali pada hari Kamis tanggal 23 April 2014 jam 9 di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan agenda sidang pembacaan jawaban gugatan dari kuasa hukum tergugat. Dan kepada para pihak diperintahkan agar datang menghadap sidang tanpa dipanggil kembali. Maka dari ini sidang saya nyatakan ditutup. Pada hari ini Kamis tanggal 23 April 2014, sidang perkara perdata nomor 14 garing PDT-G garing 2014 garing PN-YK akan segera dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Sidang perkara perdata nomor 14 garing PDT-G garing 2014 garing PN Yogyakarta tentang perkara gugatan waris antara Lutfi Hasan S sebagai penggugat melawan Ika Septiana sebagai tergugat 1 dan Roni Aldiki sebagai tergugat 2 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada kuasa hukum penggugat, apakah sudah siap untuk melanjutkan persidangan hari ini? Siap yang mulia. Kuasa hukum tergugat sudah siap untuk melanjutkan persidangan hari ini? Siap yang mulia. Baik, sebelum persidangan ini dilanjutkan, Majelis Hakim ingin bertanya kepada para pihak apakah upaya perdamaian telah dilakukan dan apakah sudah mendapatkan kesepakatan untuk berdamai dan bagaimana kuasa hukum penggugat menanggapinya. Upaya perdamaian sudah kami lakukan namun tidak berhasil. Untuk itu kami mohon agar sidang tetap dilanjutkan dan kami akan tetap mengusahakan perdamaian dengan pihak tergugat. Bagaimana dengan pihak tergugat? Kami juga mohon agar sidang tetap dilanjutkan dan kami juga akan tetap mengusahakan perdamaian kepada pihak penggugat. Baiklah, sidang ini akan dilanjutkan dan sesuai dengan perintah sidang yang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan surat jawaban dari pihak tergugat. Apakah saudara kuasa hukum tergugat sudah siap dengan surat jawabannya? Siap yang mulia. Kepada para pihak penggugat, apakah sudah mendapatkan surat salinannya? Belum. Nanti setelah sidang, setelah pembacaan diberikan kopinya. Oke, baik. Silakan dibacakan. Terima kasih Majelis Hakim yang terhormat atas waktu yang diberikan kepada kami untuk membacakan jawaban. Kepada yang terhormat, Ketua Majelis Hakim memeriksa perkara nomor 14 PDTG 2014 Pengadilan Negeri Yogyakarta di Yogyakarta dengan hormat bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum klien kami Ika Septiana tergugat 1 dan Roni Aldiki tergugat 2 berdasarkan surat kuasa yang dibuat pada tanggal 22 Maret 2014 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 24 Maret 2014 di bawah nomor 14 garing PDTG garing 2014 Pengadilan Negeri Yogyakarta. Untuk selanjutnya memberi kuasa memilih domisili hukum yang tetap pada kantor kuasanya. Selanjutnya disebut sebagai tergugat 1 dan tergugat 2. Dengan ini menyampaikan jawaban atas gugatan penggugat dalam perkara perdata nomor 14 garing PDTG garing 2014 garing Pengadilan Negeri Yogyakarta. 1.
Jawaban tergugat 1. Dalam eksepsi 1. Bahwa gugatan yang diajukan penggugat adalah kabur dan tidak jelas atau absur legally. Karena dalam gugatannya penggugat menyatakan perbuatan melawan hukum, tapi dalam positanya tidak jelas perbuatan melawan hukum yang mana. Sedangkan penggugat tidak mempunyai alas atas hak akuo, maksud kami tanah hak akuo. Juga gugatan ini kabur karena tidak menyertakan Nyonya Samsul Variety sarjana hukum selaku notaris dan PPAT. Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, gugatan penggugat adalah kabur atau obscure legally, sehingga haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Permintaan status quo atas tanah dan bangunan haruslah ditolak. Kedua, bahwa permintaan status quo atau reivindicator dislike atas tanah dan bangunan yang dikenal setempat di Jalan Timoho 40 Yogyakarta haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Karena tanah dan bangunan status quo dikabulkan, karena itu haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan. Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian jawaban dari tergugat 1 dan tergugat 2 disampaikan. Atas perhatian dan bantuan majelis hakim diucapkan terima kasih. Yogyakarta, 14 April 2014. Hormat kami, kuasa hukum tergugat 1 dan 2, Sinta Dwi sarjana hukum, Naomi sarjana hukum, Kristina Tapi sarjana hukum. Demikian yang mulia. Terima kasih. Tadi pihak penggugat belum mendapatkan salinannya. Saudara kuasa hukum penggugat, setelah Anda mendengar jawaban gugatan dari pihak tergugat, apakah Anda akan mengajukan replik atas jawaban gugatan tersebut? Iya yang mulia, dan oleh karena itu kami meminta waktu 1 minggu untuk menyiapkan replik. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah Anda setuju dengan waktu yang diminta? Baiklah, karena pihak penggugat belum siap dengan repliknya, maka sidang hari ini ditunda. Oleh karena jawab-jawab telah selesai, maka untuk menanggapi eksepsi dari pihak tergugat, sidang akan diundur 1 minggu yang akan datang. Tanggal berapa? Untuk sidang akan datang tanggal 1 Mei 2014. Bagaimana dengan pihak penggugat? Apakah setuju dan bisa hadir untuk waktu dan tanggal yang sudah ditentukan? Ya, penggugat. Sidang akan diundur pada hari Kamis 1 Mei 2014 pada waktu dan tempat yang sama untuk dibuka kembali dengan agenda sidang pembacaan replik penggugat. Diperintahkan kepada kedua belah pihak untuk hadir tanpa dipanggil kembali, dan dengan ini sidang saya nyatakan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon. PN Yogyakarta akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Data nomor 14-PDT-G-2014-PN-Yogyakarta tentang perkara gugatan waris antara Lutfi Azhar S sebagai penggugat melawan Ika Septiana sebagai tergugat 1 dan Roni Aldiki sebagai tergugat 2 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada para pihak dipersilakan untuk segera menempati tempatnya masing-masing.
Baik, apakah kuasa hukum penggugat sudah siap untuk melanjutkan persidangan hari ini? Siap yang mulia. Kepada kuasa hukum tergugat, apakah sudah siap untuk melanjutkan persidangan hari ini? Siap yang mulia. Sebelum persidangan ini dilanjutkan, majelis hakim ingin bertanya kepada para pihak, apakah upaya perdamaian telah dilakukan dan apakah sudah mendapat kesepakatan untuk berdamai? Bagaimana kuasa hukum penggugat? Upaya perdamaian sudah kami lakukan namun tidak berhasil. Untuk itu kami mohon agar sidang tetap dilanjutkan dan kami akan tetap mengusahakan perdamaian dengan pihak tergugat. Bagaimana dengan pihak tergugat? Kami juga mohon agar sidang tetap dilanjutkan dan kami akan tetap mengupayakan perdamaian dengan pihak tergugat. Terima kasih. Baiklah, sesuai dengan berita acara pengunduran sidang yang lalu, maka agenda persidangan hari ini adalah pembacaan replik dari penggugat. Apakah saudara kuasa hukum penggugat sudah siap dengan repliknya? Siap yang mulia. Kepada kuasa hukum penggugat dipersilakan membacakan repliknya. Terima kasih yang mulia atas waktu yang diberikan kepada kami untuk membacakan replik. Jakarta 29 April 2015 kepada Ketua Majelis Hakim pemeriksa perkara nomor 14 dari PDT B dari 2014 dari PN Jakarta. Untuk dan atas nama penggugat dengan ini mengajukan replik atas jawaban tergugat 1 dan tergugat 2 yang telah diuraikan tertanggal 14 April 2014 sebagai berikut. Dalam eksepsi 1. Bahwa penggugat dengan tegas menolak dalil-dalil tergugat yang tidak memiliki dasar sama sekali. 2. Bahwa ternyata tergugat tidak cermat dalam mempelajari isi dan maksud gugatan penggugat sehingga telah salah dalam memahami pokok gugatan dalam perkara ini. 3. Bahwa eksepsi tergugat yang menyatakan bahwa gugatan penggugat adalah obscurity tidak benar karena penggugat adalah anak dari almarhum Bapak Abdul Ghaffar dengan Ibu Septiana dan mempunyai hak atas tanah umum yang merupakan warisan dari almarhum Bapak Abdul Ghaffar dan penggugat merupakan ahli waris atas tanah tersebut. Dalam pokok perkara, dalam konvensi 1. Bahwa penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan memohon serta apa yang terurai dalam gugatan maupun eksepsi. Mengenai hal itu tetap dianggap diulang dan terulang kembali dalam replik ini. 2. Bahwa penggugat dengan tegas menolak dalil-dalil jawaban tergugat selama hal tersebut bertentangan dengan dalil-dalil penggugat serta tidak diakui secara tegas tentang kebenarannya. Dalam rekonvensi 1. Menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan penggugat rekonvensi dalam gugatannya tertanggal 14 April 2014 kecuali secara tegas diakui keberadaannya oleh tergugat rekonvensi. 2. Bahwa dalil-dalil yang terdapat pada posita atau dasar gugatan dipakai sebagai pertimbangan dalam penyelesaian masalah sengketa ini. 3. Bahwa penggugat rekonvensi tetap didasarkan pada gugatannya tertanggal 3 April 2014. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penggugat memohon kepada majelis hakim untuk berkenan menjatuhkan keputusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, penolak seluruh eksepsi tergugat. Dalam pokok perkara, dalam konvensi, penggugat tetap pada segala sesuatu yang tertuang dalam petitum surat gugatan. Dalam rekonvensi 1. Menolak dan atau menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. 2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Demikian replik yang kami sampaikan atas jawaban tergugat 1 dan tergugat 2. Atas perkenan yang berhormat kami memeriksa perkara dan ucapkan terima kasih. Jakarta 29 April 2014 rumah kami kuasa hukum penggugat daerah Ayu Suharto SH dengan dari SH kasus Kampung Besar. Terima kasih yang mulia. Terima kasih. Bisa minta kopi dulu. Replik jadi telah dibacakan. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah Anda akan mengajukan duplik atas replik yang telah dibacakan oleh kuasa hukum tergugat? Iya yang mulia, untuk itu kami mohon minta waktu 1 minggu untuk menyiapkan replik kami. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah Anda setuju dengan waktu yang diminta oleh kuasa hukum tergugat? Setuju ya mulia. Baiklah,
Karena pihak penggugat belum siap dengan dupliknya, maka sidang hari ini ditunda dan sidang akan dilanjutkan kembali pada tanggal 6 Mei 2014 jam 9 waktu Indonesia Barat di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan agenda sidang pembacaan duplik dari tergugat. Daripada para pihak diperintahkan agar datang menghadap sidang tanpa dipanggil kembali. Sidang saya nyatakan di Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selasa, 29 April 2014, sidang perkara nomor 14 garis miring PDT-D garis miring 2014 garis miring PN Yogyakarta akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. sidang perkara perdata nomor 14 garing PDT-G garing 2014 garing PN Jakarta tentang perkara gugatan waris antara Lutfi Hasan S sebagai penggugat melawan Ika Septiana sebagai tergugat 1 dan Roni Abdiki sebagai tergugat 2 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada para pihak dipersilakan untuk segera menempati tempatnya masing-masing. Apakah kuasa hukum penggugat sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap. Gimana dengan kuasa hukum tergugat? Apakah sudah siap untuk melanjutkan persidangan hari ini? Baik, sebelum persidangan ini dilanjutkan, majelis hakim ingin bertanya kepada para pihak, apakah upaya perdamaian telah dilakukan dan apakah sudah mendapat kesepakatan untuk berdamai? Bagaimana dengan kuasa hukum penggugat? Upaya perdamaian pernah dilakukan namun tidak berhasil. Untuk itu kami mohon agar sidang tetap dilanjutkan dan kami akan tetap mengusahakan perdamaian dengan pihak tergugat. Bagaimana dengan pihak tergugat? Kami juga memohon agar sidang tetap dilanjutkan dan kami juga akan tetap mengusahakan perdamaian kepada pihak tergugat. Baiklah, sidang akan dilanjutkan dan sesuai dengan perintah sidang yang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan duplik dari tergugat. Apakah saudara kuasa hukum tergugat sudah siap dengan dupliknya? Kepada kuasa hukum tergugat dipersilakan untuk membacakan surat duplik. Terima kasih yang mulia. Yogyakarta 4 Mei 2014 kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara nomor 14 garing PDT-G garing 2014 garing PN Yogyakarta untuk dan atas nama klien kami tergugat dalam perkara nomor 14 garing PDT-G garing 2014 garing PN Yogyakarta pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan ini menyampaikan duplik atas replik penggugat. Adapun duplik atas replik penggugat adalah sebagai berikut. Dalam eksepsi 1. Bahwa pada prinsipnya tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan penggugat dalam gugatannya bertanggal 3 April 2014 kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh tergugat. 2. Bahwa pada prinsipnya tergugat tetap mendasarkan jawaban tergugat pada tanggal 14 April 2014. 3. Bahwa dalil penggugat yang membantah dalam eksepsi jawaban tergugat bahwa penggugat adalah anak dari Bapak Abdul Ghaffar almarhum dan Ibu Ika Septiana adalah tidak benar. Karena penggugat hanyalah anak asuh dari Bapak Abdul Ghaffar almarhum dan tergugat 1. Dan sebenarnya orang tua penggugat adalah Bapak Sudarman almarhum dan Ibu Muslimah almarhum yang merupakan kakak dari tergugat 1.
Dalam pokok perkara, dalam konvensi 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menolak sita jaminan yang diajukan penggugat. 3. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini. Dalam rekonvensi 1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi penggugat untuk seluruhnya. 2. Menetapkan dan menyatakan bahwa tergugat konvensi bukanlah ahli waris dari Bapak Abdul Ghaffar almarhum. 3. Menetapkan dan menyatakan secara hukum bahwa tanah dan bangunan yang objek sengketa adalah milik penggugat rekonvensi. 4. Menyatakan bahwa tergugat rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu menyebabkan nama baik penggugat rekonvensi menjadi tercemar. 5. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini. Subsidiar, mohon putusan seadil-adilnya. Demikian duplik yang kami sampaikan atas replik dari penggugat. Atas perkenaan yang terhormat Hakim Pemeriksa Perkara diucapkan terima kasih. Yogyakarta, 4 Mei 2014. Hormat kami kuasa hukum tergugat 1 dan 2, Sinta Dwi SH, Naomi SH, Kristina SH. Terima kasih. Bagaimana saudara kuasa hukum penggugat? Apakah Anda akan mengajukan jawaban atas tanggapan atas duplik dari kuasa hukum tergugat? Kami tetap menandakan kami semula yang mulia. Apakah saudara sudah siap untuk mengajukan bukti-bukti? Belum yang mulia, untuk itu kami mohon agar diberikan waktu 1 minggu untuk menyiapkan bukti-bukti tersebut. Bagaimana saudara kuasa hukum tergugat? Apakah Anda setuju dengan waktu yang diminta oleh kuasa hukum tergugat? Setuju yang mulia. Baiklah, karena pihak penggugat belum siap dengan bukti-buktinya, maka sidang hari ini ditunda dan sidang akan dilanjutkan kembali pada tanggal 13 Mei 2014 jam 9 waktu Indonesia Barat di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan agenda sidang pengajuan bukti-bukti oleh penggugat. Dan kepada para pihak diperintahkan agar datang menghadap sidang tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.